Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat subuh. Berjumpa lagi dengan kita Super Lead Official ya. Kita mau podcast lagi nih teh. Iya. Mau podcast lagi ya. Biar nggak bosan mungkin ya. Tema sekarang ini emang tema spesial ya, karena banyak yang DM. Ada tips-tips yang mungkin bisa mengedukasi buat kalian semua ya. Yang ngopi ya. Jadi untuk yang bertanya-tanya di DM bisa lihat di channel kita di Super Lead Official ya. Check it out. Oke, buat kalian semua jangan lupa di subscribe, like, share, and comment ya. Dan jangan lupa di nyalakan tombol loncengnya biar kalian tahu ketika kita upload video baru. Oke, Kang Adi, gimana, sehat? Alhamdulillah. Kalian sehat? Alhamdulillah. PPKM-nya, aduh. PPKM gimana? Perpanjang lagi? Extra time, tapi adu penalti juga nama. Ya. Udah 2 minggu lah, sampai 2 minggu lah. Seperti itulah ya. Mungkin Masterpiece juga belum bisa buka ya, teman-teman ya. Buka, ya. Sabarlah. Tapi kalau untuk di jalan ya boleh dilihat mungkin ya. Ya harusnya sih. Harusnya disurvei. Harusnya udah turun ke level 2 harusnya namanya. Perkiraan saya mah jadi karena kan sekarang teh gym udah bisa buka kan di perwalnya. Bioskop udah boleh jual makanan minuman, kalau main nggak boleh. Ya harusnya sih tempat biliar juga harusnya bisa cepat bukanya. Maksudnya tuh yang bingung tuh alasannya kenapa? Nah, kerumunan atau apa kan kita nggak kalau tahu. kerumunan kita bisa jawab. Iya, bisa jawab. Pasar musik udah bisa. Oh iya, kerja musik udah bisa. Nikahan dalam skala besar udah bisa. Oh iya, nikahan udah bisa. Ya mungkin ya nggak tahu lah, susah ngejawab saya juga. Kalau tapi kan ada juga di Bandung ada yang beberapa tempat hiburan juga buka mungkin, kafe-kafe buka sampai ya nggak tahu lah gitu. Kita tidak akan bahas ke sana mungkin lah, pusing. Iya. Pusing. langsung aja ke temanya. Tema sekarang kan Iya. kita mau ngebahas karena kan Kang Adi ini baru Punya istri baru ya? Istrinya baru lahiran, anak-anaknya baru lahir Iya, beberapa betul. minggu gitu. Oke. Dan sekarang udah berapa minggu usianya? Seminggu lah. Seminggu ya. Alhamdulillah. teman-teman. Udah seminggu? Buatnya berapa lama? Buatnya lama banget. Tapi buat setiap hari Dikumpulin baru Jadinya jadi lama. sekarang. Jadinya lama. Baru jadi sekarang alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Oke, perasaannya punya anak pertama nih. Perasaannya mungkin sama seperti kalian lah ya. Punya anak pertama karena kita ini sugar daddy. Ya kan? Sama-sama mempunyai anak pertama, perasaannya sih ya campur aduk lah. Percaya dan tidak percaya dia seperti itu. Dan ya paling terpenting ya pasti senang dong. Cuman kan bedanya tuh kalau Kang Adi ini tuh nunggunya lama. Lama banget. Cukup lama aja. Cukup lama. Jadi Berapa lama sih? 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun itu wah ngeri lah. Ada tips nggak? Tips nggak ada sih. Jadi tips yang paling saya jalani di selama 6 tahun itu memasrahkan diri ke satu. Kedua ya kita percaya juga sama apa? Medis. Dalam artian percaya sama medis. Saya mengikuti setahun terakhir ini mengikuti medis gitu. Dalam artian kalau untuk ngerokoknya masih susah. Kan itu juga ngerokok juga termasuk tuh. Jadi kalau yang bisa mah ya berhenti gitu. Oh gitu. Gitu ngerokok ngaruh lah gitu untuk apa namanya teh apa semangatnya si cowok lah produksinya cowok rokok alkohol setahun terakhir saya udah nggak nyentuh alkohol gitu. Nggak boleh karena nggak ada atau gimana nggak nyentuh alkohol? Karena emang mungkin karena komunitas Nggak ada partner. nggak ada partner. Kedua emang apa ya karena udah terlalu sering dalam beberapa tahun terakhir kan gitunya kehidupannya tuh gitu. Tapi berhenti atau enggak sih atau gimana? Kalau disebut berhenti ya berhenti 1 tahun ya terakhir udah berhenti. Tapi kalau misalkan keinginan mau sih masih 50-50 nya. Dalam artian sekarang kalau kita mau minum untungnya apa? Bener nggak? Kalau ngerokok itu susah ya dihilangin karena habit. Kalau minum untungnya apa? Kalau dulu kan minum kita karena kumpul sama teman kita party lah, Tempat kerja juga. tempat kerja gitu, difasilitasin lah. Kalau sekarang kan emang karena berhenti itu ke satu ya buat apa gitu, karena mindsetnya udah nggak ke arah sana. Intinya komunitas. Kalau Anda pingin berada di zona yang bagus, berkumpullah sama komunitas yang bagus. Kalau menurut saya. Ya contoh kayak gitulah. Kalau Nah. kita bergaul sama yang
penjual parfum, ya kita ke bawah wangi gitu kan. Nah, intinya seperti itu. Walaupun awak bau oke jadi ke bawah wangi gitu. Jadi gitu. Jadi gini aja, kalau misalkan ngerokok itu step by step juga sebenarnya bisa. Kayak sekarang nih misalkan ada punya baby, ngerokok itu jadi agak kurang. Agak kurang. Jadi kan wah di dalam ruangan itu ketemu baby terus. Tapi ya pasti pasti pengen. Tapi cuman jadi agak kurang, misalkan yang sehari jadi sebungkus jadi bisa setengah bungkus gitu. Mencari tempat dulu. Nah, itu tips yang pertama sih kalau menurut saya itu si alkohol yang paling ngaruh. Nah, yang kedua emang makanan. Makanan kalau saya kan dulu makanannya itu aja ya. Makanan porsi tiap harinya, apalagi kalau di tempat kerja lah. Ya karena kalian tahu sendiri kan nggak ada pilihan menu yang emang bener-bener makan siang mau ngapain nih. Ya maksudnya makan kalau hampir tiap hari ayam terus. Nah, gitu. Jadi kalau bagusnya tuh apa gitu? Kalau saya pas membantu itu setiap hari itu makan sate kambing. Oh, itu bagus. Bagus. Katanya kalau ngelihat di si Abah Google Gitu. Kambing sama kuda, tapi kan kuda nyarinya di mana? Ya, daging kuda nyarinya di mana? Ya intinya protein lah, sehat, makan sehat, nggak boleh bergadang dan sebagainya. Tapi ya kalau saya bergadang tetap sih sebenarnya. Jadi intinya kalau untuk keyakinan sendiri itu tetap memasrahkan diri, pasrah aja. Kita berdoa sudah, usaha dalam artian bikinnya sudah, terus usaha dalam melakukan. Saya udah berhenti alkohol nih. Dulu kan alkohol seminggu bisa sekali, seminggu bisa 2 kali, kadang bisa setiap hari. Udah berhenti, usahanya udah. Ya intinya kita jangan stres lah. Saya selalu bilang ke istri saya ketika kita nggak punya momongan dalam 6 tahun, ketika orang lihat teman yang punya momongan itu, rasa sedih selalu ada. Ada lah, nggak mungkin lah. Okay. Misalkan gini nih, ketika Mr. Uwais kemarin itu lahiran atau Mr. Adil lahiran itu, atau siapapun itu, ya sama aja. Jadi ketika lihat story orang punya cepet nih, tapi sedangkan saya 6 tahun ya, intinya saya selalu bilang ke istri saya udah legain pikiran, ikhlasin lah. Mau dikasih mau enggak, itu kita hidup udah benar. Maksudnya dalam artian belum terlalu benar sih, kita hidup nggak nyuri, kita hidup nggak melakukan hal-hal yang tidak merugikan masyarakat. Tapi kan tetap aja, paling intinya ketika kalian nih sebelum nikah pacaran ke kumpul keluarga, kapan nikah ditanya. Ketika udah nikah kumpul lagi sama keluarga, belum punya anak ya kan. Nah itu sebenarnya pertanyaan yang sakit menurut saya, tapi kan itu pertanyaan yang wajar ya. Bener nggak? Agak kayak basa-basi cuman sakit. Makanya kalau orang yang udah mengerti nggak akan nanya seperti itu. Sampai detik ini pun saya merasakan, misalkan ada pasangan suami istri yang belum punya anak sampai dengan lama gitu ya, setahun 2 tahun 3 tahun, saya nggak pernah, ketika datang ngobrol saya nggak pernah ngebahas itu gimana. Ataupun misalkan mereka pada datang kemarin nengok, saya nggak pernah, kapan atuh? Itu kan malah jadi nggak enak ya. Ya tapi kan yang namanya itu pertanyaan wajar sih menurut saya, tapi bagi yang merasakan ya sakit menurut saya. Saya sering dari tahun bertahun, apalagi lebaran ya. Lebaran misalkan kumpul di keluarga saya, di keluarga istri pasti menanyakannya hal seperti itu. Kapan nih punya mening bager sana? Kan gitu kan. Orang sedang mening bager gitu. Jadi serba salah. Dulu ketika saya nikah itu ada yang bilang hamil duluan dan sebagainya. Jadi ya intinya omongan orang lain ya terlalu didengar. Karena kan saya nikah muda banget, 6 tahun yang lalu 2015 teh. Muda banget kan gitu. Jadi banyak tahun berapa dah? 2015. Berapa tahun itu? 2015 saya umur seberapa tahun ya? 23 mungkin 23 24 mungkin lah. 23 24 lah gitu. Oke. Nggak punya anak selama 6 tahun. 6 tahun. Gimana itu apa ya? Pernah nggak istri menyalahkan diri sendiri atau menyalahkan gimana gitu? Sampai gimana ya perasaannya tuh 6 tahun nggak punya anak gitu. Terus bagaimana caranya untuk menanggulangi hal itu, ngomong ke istri gimana? Kalau untuk menyalahkan sih, kalau kita waktu lagi komunikasi untuk menyalahkan satu sama lain nggak pernah. Jadi misalkan saya menyalahkan istri, kak ning mandul, kurang yang di, nggak ada seperti itu. Jadi emang kita
saling menguatkan. Pasangan itu harus saling menguatkan menurut saya gitu. Dalam 6 tahun misalkan kita satu tahun pertama itu emang saya nggak menginginkan sesosok anak, karena kan yang namanya nikah muda kita pengen dulu merasakan kehidupan yang emang jauh lah, karena kan pacaran juga nggak lama. Jadi saya pengen pacaran dulu 1 tahun, oke kita stop dulu 1 tahun, di 2 tahun ke 6 tahun ternyata sama Allah dihukum, ya kan? Kalau menurut saya dihukum, dalam artian kenapa kamu tidak mau dulu dari awal gitu kan? Ya siapa tahu kalau ketika saya niatnya baik, ya udah niat nikah ya pengen punya anak, mungkin langsung dikasih. Tapi kan niat saya udah nggak mau dulu, setahun aja dulu, kalem gitu. Bener tak? Lomba kalem. Nah, gitu. Dan dari 2 tahun sampai ke 6 tahun terakhir ini hamil itu emang kita nggak pernah menyalahkan satu sama lain. Tapi kalau untuk apa ya namanya ngedon diri sendiri gitu. Ada gitu. Karena kan pernah dites medis juga kita berdua. Dites medis, istri dites semua. Saya nggak sempat dites saya. Karena apanya? Ya saya percaya aja lah. Saya cepat dites, harus dites sperma, ingat. Ke salah satu lab dites sperma, saya cari-cari cara tes sperma seperti apa. Terus tahap kedua istri harus dites juga si rahimnya. Kalau dilihat kan sakit banget itu kalau dites teh. Dalamnya ada apa? Emang kebetulan ya nggak ada apa-apa. Kalau si istri dites langsung ngedon sayanya dong. Wah, apakah ada di saya? Tapi kan ya nggak mungkin juga gitu. Ya dari situ, kalau nggak salah itu saya dites medis itu di tahun ke-3 lah. Dan di tahun ke-3 dites medis nggak dilanjutin. Jadi saya itu tidak ada program hamil sebenarnya. Tidak ada promil ya? Tidak ada program hamil gitu. Jadi emang sudah dikasih dan sudah dipercaya mungkin. Karena emang tahun-tahun sebelumnya juga kalau misalkan saya dikasih tidak tahu ya seperti apa gitu hidupnya gitu. Yang untungnya dikasih di tahun 2021 dengan segala segala semuanya udah siap lah menurut saya gitu. Segalanya udah siap walaupun belum seperti orang lain gitu. Tapi ya menurut saya udah sepantasnya siap lah gitu. Di umur segini gitu. Momennya tepat nggak sih? Tepat banget menurut saya gitu. Tepat. Jadi intinya gini, ketika emang kita PPKM nih selama ini teh. Jadi waktu hamil teh udah berapa lama kita PPKM-nya? 6 bulan ada? Sekitar sampai setahun kan? 5 bulan. Jadi waktu di 5 bulan istri lagi hamil sampai hamil besar itu emang jadi quality time buat saya. Itu jadi emang bayangkan aja kalau misalkan saya harus kerja kan, pikiran campur aduk dan sampai saat ini juga ya quality time lah. Jadi momennya emang tepat banget lah di umur segini gitu. Ya. Jadi doa itu walaupun nggak dikabul secara cepat, tapi dikabul secara tepat. Nah itu timingnya. Setuju. Berat didinya. Nah gitu. Jadi cara menanggulanginya yang tadi Mr. Wise tanyain ya, cara menanggulanginya ketika emang ada misalkan ada teman-teman yang lagi nonton nih sama lagi mau promil seperti itu, ya promil tetap harus lah kalau misalkan budgetnya, karena budgetnya nggak sedikit program hamil itu. Bener, budgetnya nggak sedikit, sekali promil bisa berapa ribu sekali promil. Sempat kata bidan juga ya, ini mah anak mahal ya. Yang disebut anak mahal bukan berarti ngeluarin budget mahal ya, gitu. Anak mahal itu emang dinanti. Nah, waktu yang dinanti dengan apa ya? Jarak yang lama gitu. Jarak yang lama banget. 6 tahun lah gitu. 6 tahun. Dengan segala resiko, tapi alhamdulillah kita tidak pernah mempermasalahkan penantian panjang. Intinya cara menanggulanginya ketika kalian pingin niatnya emang sudah nikah dan berhubungan, apalagi kita ngejaga anak orang ya, istri itu anak orang loh, titipan. Tapi kan yang namanya istri itu hukum alamnya ketika anak udah besar kita ditinggalin anak tetap. Sok aja lihat. Kita pasti ditinggalin anak. Karena anak juga pasti punya keluarga sendiri. Nah gitu, tapi tetap kita harus benar-benar cara menanggulnya keep di situ gitu. Kalau misalkan saya selalu berdoa ketika lagi ibadah atau apa, selalu berdoa dalam artian kalau dikasih kepercayaan oleh Tuhan ya saya alhamdulillah, tapi kalau misalkan tidak dikasih juga ya saya juga tidak akan menyalahkan Tuhan. Jadi intinya jangan pernah menyalahkan Tuhan. Apapun itu, kita miskin, kita sakit, kita mati, kita belum punya jodoh, apapun itu kita tidak boleh menyalahkan Tuhan. Menurut saya itu prinsip saya dari dulu.
Tidak boleh menyalahkan satu sama lain. Dua. Dan tetap berusaha. Dan artinya jangan pasrah banget gitu. Tetap kita cari info, minum apa sih gitu kan. Ada nih sekarang ada madu yang itu gitu. Dan saya juga belajar kepada teman-teman kan, dulu juga banyak ya, ada si Pak Budi juga yang 10 tahun tuh baru dapet gitu tanpa ada program hamil. Pernah juga saya pernah dengar orang yang emang udah diponis mandul, amit-amit ya. Nah, teman-teman diponis mandul, ceweknya diponis mandul, tapi alhamdulillah ketika diponis mandul teh setahun berikutnya dia punya gitu. Malah jadi banyak sekarang gitu. Jadi intinya ya atas izin Allah, apa yang tidak? Apa yang tidak menurut saya atas izin Tuhan. Sebenarnya bukan kita tidak harus percaya sama medis kan. Tadi diceritakan bahwa di medis dikatakan bahwa si A ini mandul. Betul. Toh ternyata dia punya anak juga. Tapi bukan berarti kita tidak harus percaya sama medis. Ya. Tapi ada kekuasaan yang lebih jauh di atas medis. Lebih jauh di atas. Tapi tetap menurut saya tetap harus di blending, tapi ya di blending. Saya nggak pernah bilang harus selalu rasional, tapi tetap di blending. Dan ada artian walaupun kita sudah dicap mandul, ya kita tetap harus berusaha. Jangan selalu pasrah. Nggak usaha apa kayak gitu, kita nggak. Intinya gini, kalau saya ketika emang belum hamil, saya selalu suka anak kecil, gitu. Ya, suka anak kecil, kasih sayang itu ke anak orang lain itu seperti anak sendiri. Bener loh, itu menjadi training lah. Training menurut saya. Anak siapa kayak gitu. Kita kalau ada waktu temuin, ajak main gitu, ajak apalah. Training itu bisa menjadi nilai plus kalau menurut saya ya, tapi nggak tahu juga, tapi ya menurut saya seperti itu. Ya. Terus ada ini nggak intervensi dari keluarga misalkan? Intervensi nggak ada. Intervensi nggak punya anak nih? Nggak ada sih, alhamdulillah. Keluarga saya sama keluarga istri saya fan aja gitu. Karena emang ya sudah, mau gimana lagi ya, karena toh itu udah pilihan hidup saya gitu. Yang namanya udah dinikahin, sah secara agama dan sah secara negara, ya itu kalian harus tanggung resikonya masing-masing. Ngerti nggak? Yang artinya gini, waktu pacaran tiba-tiba cantik banget, udah kalau dari rumah tangga mah udah kalau lagi tidur diliatin, ini bukan istri saya. Itu Apa yang di sebelah gitu ya? Bangun, ini bukan. itu betul. Jadi ya harus menerimakan lah. Karena kita bukan anak presiden, kita bukan public figure, Bukan kan. sultan. Kita bukan sultan yang emang ya intinya ya ketika kita sudah disahkan oleh agama sama negara, ya kita harus pertahankan itu apapun konsekuensinya, mau senang mau susah, ya kita harus pertahankan. Tapi dengan usaha dan doa juga. Jangan nggak doa hungkul tiba-tiba rezeki datang, ya anak itu rezeki kan. Kita bilang kan lebih dari apapun. Tiba-tiba datang, kita berdoa, ya Allah berilah saya anak, berhubungan tidak, nyari info tidak, minum apa, makan apa gitu kan. Ya tetap harus menurut saya yang terjangkau aja, nggak usah misalkan kayak saya, makan sate kambing, saya nggak pernah nih, maksudnya nggak suka, nyobain nek lotek tak halus eta teh bener. Kenapa saya sering makan lotek gitu? Itu sebenarnya mencoba ya, makanan teh tong teh tawe endog mie ayam deui kan, deui nya mun meuli ayam lele nya deui naon kayak gitu, cari suasana yang baru, seafood gitu kan. Saya suka juga seperti itu, jadi saya sering mencari suasana yang baru. Yang paling terpenting jangan ada pikiran dan liburan, honeymoon terus setiap bulan. Kalau saya dulu gitu, honeymoon terus tiap bulan, jadi pikiran yang negatif. Kalau intervensi alhamdulillah nggak ada sih. Nggak ada, tapi ya. Kalau obrolan ada nggak sih? Obrolan. Saya nanya. Ya gimana? Sih, gimana? Misalkan dari pihak mertua, dari pihak ibu sekarang, gimana sih? Udah lama mungkin tak punya anak, gimana? Nanya aja. Gitu. Pasti nanya mah ada. Nanya kan waktu tes medis kita langsung terbuka sama keluarga. Seperti ini hasilnya, dan saya nggak mau nerusin lagi sebenarnya. Dan yang nggak masalah sih sebenarnya, orang tua nggak pernah kayak sinetron ya, misalkan kawin deh. Nah, ada yang seperti itu kan, nggak tahu pasti aslinya juga pasti ada lah, ada beberapa persen ada yang seperti itu. Nggak bisa ngasih cucu, nggak bisa ngasih keturunan. Kalau saya sih enjoy aja. Tapi selama ini nggak ada ya? Nggak ada, alhamdulillah di
keluarga dua belah pihak. Intinya nggak tahu ya keluarga yang mana. Maksudnya keluarga yang saya dekat gitu. Kalau saya menyebut orang keluarga yang saya dekat ya berarti orang tua. Kalau misalkan di luar orang tua itu yang ngomongin saya sabodoting menurut saya gitu. Intinya orang tua ataupun yang dekat lah gitu. Yang dekat yang mensupport banyak lah. Saya juga pasti akan dipikirkan untuk ke depan. Misalkan saya, wah ini orang suka mensupport saya nih gitu. Biasanya tidak akan dihilangkan gitu. Jadi intinya ya kenapa kan saya dulu ada hikmahnya juga. Misalkan dulu kan waktu nikah berpisah sama orang tuanya. Ketika hamil itu pas timingnya gabung sama orang tua. Jadi mungkin ya timingnya tepat gitu tepat. Kenapa memisahkan diri ya? Saya juga memberi masukan ke teman-teman kalau misalkan nikah memisahkan diri dulu. Dalam artian apa? Yaitu omongan-omongan seperti itu yang harus dijaga. Bener nggak? Omongan-omongan yang emang harus dijaga. Tapi udah lama kelamaan kan enjoy. Ya sekarang ya sudah. Menurut saya hidup saya udah sempurna. Tidak harus punya mobil mewah, tidak harus punya rumah mewah. Yang penting saya sehat, umur panjang udah. Kalau udah sakit kan karunya tuh. Keluarga tercukupi. Ya itu. Oke, diperkenalkan Big Boss. Namanya siapa? Namanya teh Kenzi Gavi Aditama. Aldebaran nggak jadi. Nggak jadi. Aldebaran itu pemain sinetron anjir. Kenjiro atau Kenjiro sih? Kenzi. Kenji. Pakai Z. Pakai Z. Aduh, terinspirasi dari truk mana tuh Kenji? Jadi gini, waktu bikin nama itu kan sebenarnya saya pengen. Proses bikin nama lama nggak sih? Mau nama banget kan kalian juga tahu. Ada mungkin dari hamil 4 bulan. Karena dari 4 bulan itu udah ketahuan bahwa itu cowok. Tapi kan orang-orang nggak percaya, nggak mungkin 4 bulan ya. Kalau saya percaya. Kalau saya pengen cowok ya cowok. Kenapa saya pengen cowok ya? Anak pertama kudu cowok. Ya, menjadi leader. Ya, suatu saat dia punya brother, sister, ya dia harus bisa jadi leader. Gitu. Yang paling pertama, anak pertama dulu harus dibenerin. Jangan sampai kayak orang tuanya gitu aja. Walaupun ada sedikit yang namanya cowok kan, saya nggak menutup kemungkinan untuk kenakalan the next pasti akan ada. Tapi kan ya meminimalisir gitu. Jangan sampai kayak orang tuanya apa gitu, harus kesana kemari. Kita harus butuh kebebasan kalau kata profesor. Bener nggak? Ya. Ya kan, kita begini terus disetir sama orang. Kita perlu kebebasan, ya, perlu kebebasan. Itu intinya. Terinspirasi, nggak ada inspirasi sebenarnya. Saya nyari-nyari dari namanya itu, yang mungkin kalian juga sama kan nyari-nyari. Ada beberapa orang tua yang pingin masukkan nama, cuman jadul banget lah gitu. Nah sekarang udah. Oh ada. Asalnya apa tuh? Nggak tahu lah, lupa lagi. Asep. Babeh kan emang pingin masukin nama, saya decline gitu. Karena apa tuh? Lupa lagi. Pokoknya ketika saya decline. Bobi pasti ada apotek-apoteknya ya. Asep dulu. Aduh. Abi kasep sumpah demi apa? Ya. Asep paracetamol. Asep biogesi. Kenzi itu kan kalau dalam bahasa sang Sakertanya itu pemimpin yang bijaksana. Nah, karena kenapa saya ingin dijadikan anak itu sebagai pemimpin ya karena pemimpin itu asik. Asik dalam artian leadernya ayah tapi ya asik. Asik itu pemimpin itu bukan leader, it's not boss. Ya. Ngerti nggak? Pemimpin itu bukan bos. Jadi saya ingin menerapkan nama itu di situ. Ya banyak juga sih arti dari pemimpin, cuman yang bagus gitu. Ya, jadi perpaduannya seperti itu. Itu Kenji bahasa Sanskerta. Kita nyangkanya Jepang. Iya sih, Genji. Karena ada kan Kenji Adicara Jepang. Sebenarnya ya nggak nyari di bahasa Jepang deh, emang cuman kita nyari di situ. Asalnya ada banyak juga kan mau Kenan waktu itu kan, cuman nggak enak disebutnya kalau Kenan. Nanan kayak disirikan ku barudak pas SD. Kenan kiri sana kan. Iya kan? Terus itu Kenan kiri. Kalau si Gavi-nya itu saya ngambil dari Arab. Bahasa Arab. Kau pernah nanya ke kamu juga Gavi apa artinya gitu? Apakah saya salah atau enggak? Bener. Gavi itu kan lemah lembut. Jadi si Kenji Gavi itu bisa jadi pemimpin yang bijaksana lemah lembut. Kalau Aditama ya nama saya kan, Aditama Putra Pertama. Gitu. Asalnya kan mau Andika. Jangan Ben lagi. Iya, maksudnya gitu kan, takutnya disirikin gitu. Andika itu maknanya bagus. Anak Adi dan Rizka. Keren kan? Bener. Anak Adi dan Rizka, cuman wah Andika banyak banget, pasaran banget nih. Jadi Aditama. Ya mungkin nanti next. Oke, pertanyaan selanjutnya. Jadi kan Kang Adi udah punya anak. Yes.
anak yang diimpikan selama ini. Betul. Apalagi cowok ya, sesuai Mimpi yang keinginan. sempurna. Sesuai keinginan cowok. Oke. Jadi apakah si Kang Adi ini memutuskan sendiri masa depan anak itu seperti apa? Jadi saya pengen anak saya kayak gini, atau membiarkan anak kita berkembang sesuai apa yang dia mau atau sesuai bakat dia? Oke. Kalau untuk saya pribadi, sebetulnya nggak muluk-muluk lah, dan nggak mau ngepres juga ya ketika dia udah tumbuh besar nanti. Intinya mah ya apapun yang dia lakukan, kita sebagai orang tua harus bisa mensupport. Apapun itu, misalkan nih dia dari kecil pinginnya apa, ya kita harus memfasilitasi itu. Pingin jadi apa kan pasti dia semasa kecil cita-cita itu pasti banyak lah. Mau jadi apa ya kita tetap kasih support, fasilitasi. Tapi untuk diharuskan menjadi idaman mertua sih enggak. Dan saya juga pingin ngasih mindset ke dia itu pembelajaran hidup lah, sama ya kalau lebih bagus dia bisa lebih bebas lah hidupnya tanpa ada tekanan apapun gitu. Jangan sampai kayak orang tuanya lah gitu, pinginnya sih gitu ya, tapi sesuai keinginan dia. Tapi ada nggak sih harapan tapi tanpa memaksa? Ada nggak sih harapan, saya mau pengen anak saya itu jadi ini nih, ada nggak harapan ke sana? Harapan intinya mah jadi anak yang berbakti sama orang tua, panjang umur, udah gitu aja. Ya, selebihnya mah terserah. Selebihnya terserah ya. Mau jadi presiden kayak suatu saat nanti kita nggak ada yang tahu. Bonus itu mah pokoknya mah kebanyakan cita-cita orang tua pasti pengennya anaknya berbakti sama orang tua, sehat, panjang umur, dan dijauhkan dari marah-marah bahaya atau hal-hal yang tidak diinginkan. Itu aja sih sebenarnya, udah cukup menurut saya pribadi sebagai orang tua. Oke, gini, kalau saya di sekarang di kehidupan saya udah punya istri, udah punya anak. Misalkan anak saya berbuat sesuatu, kan masih kecil kan? Betul. Misalkan ngedor gelas. Bandel biasa lah. Saya nggak pernah marahin dia. Buat apa? Dia masih kecil. Yes. Ya kan? Dia belum bisa menentukan pilihan apakah itu baik atau enggak. Betul. Dia masih kecil. Saya nyalahin ya dia orang tua, ibunya. Pasti. Kenapa nuna gelas didinya? Nah, kan? Misalkan bedak diacak-acak, ya nggak apa-apa. Ya. Fine lah, fine. Gak usah dimarahin, masih kecil. Kasur diacak-acak, spray kan bebas lah gitu ya. Ya gitulah, kadang kalau saya lihat sih untuk didikan Indonesia, nggak semua Indonesia, cuman yang saya lihat ya di beberapa anak kecil kebanyakan gitu, apalagi sampai main menyentak tuh bahasa Indonesia. Ya menyentak lah gitu. Memarahi. Yang berlebihan sih sebenarnya menurut saya di atas normal. Dia mau kotor-kotoran kayak mau hujan-hujanan ya. Nggak masalah, bagus. Gitu, bagus karena emang masa kecil itu harus semua cobain. Iya. Main tanah, kotoran, sebodoh gitu. Apalagi masa-masa pertumbuhan sih kalau saya ya, the next akan mengajari dia sesuatu yang emang harus dia tahu. Jatuh kayak naik sepeda diajar jatuh yang wajar gitu. Wajar gitu. Iya, Mau ngambil sesuatu yang dia pingin ambil ya labut ya, tapi ya jangan sampai juga terjun dari apartemen ke bawah, itu mah kayak Superman kan. Maksudnya hal-hal yang wajar emang buat pelajaran dia kan. Toh kalau dia melakukan kesalahan juga pasti dia kapok. Betul kan? Ya mungkin sebagai orang tua memantau tetap monitor ya, monitor, tapi jangan melarang apa yang dia suka kalau menurut saya. Misalkan gini nih. Anak kecil jangan dulu dikasih gadget, dikasih laptop, dikasih apa sesuatu yang emang belum pantas. Tapi kalau misalkan menurut saya pribadi, ketika itu saya sanggup dan ketika itu dia emang buat pergerakan skill dia, kenapa tidak menurut saya? Kan banyak ya orang masih segede gitu mesti dibere gadget, masih segede gitu mesti dibere laptop, masih segede gitu dibere PS. Tapi kalau misalkan selagi kita mampu dan tujuannya baik, ya kenapa tidak? Orang tua sebenarnya tinggal mengarahkan. Contohnya gini, misalkan anak saya gelut misalkan, tapi menang saya nggak akan marahin dia. Saya arahin dia buat jadi petinju. Gitu. Atau UFC. Iya, arahin aja. Banyak. Kalau di Indonesia mungkin MMA dulu. Tinggal diarah. Kalau Tega itu juga ya, ngeliat anaknya berdarah-darah kan. Tapi kalau udah gede sih kayaknya ya skop aja. Apapun pekerjaannya pasti selalu ada risiko. Petinjunya bonyok, pemain bola potong sukuna bisa. Paeh di lapangan ada. Ya benar kan? Ya, itu sudah. Saya tidak hanya profesi. Kita sebagai kita mau kerja dimanapun, kita kan di kendaraan itu udah hidup dan mati. Jangan salah.
kita pakai motor walaupun lalaunan bisa hidup dan mati geus benteng nyawa eta mah. Enggak ada yang tahu. Bener tuh? Benar. Bener udah di jalan mah kalau saya berpikirnya benteng nyawa weh. Ya kalau nyawa mah sih nggak ada yang tahu, mau kita bikin istana juga Ya, kalau kan misalnya tahu. maut mau. Terus kuduna ya kuduna. Maut yang wajar, asal jangan maut yang tidak wajar. Yang belum saatnya maut dimautkeun ya. Eta mau bener ya. Gitu kan. Pasti kayak munculnya di YouTube jurnalis ayana. Oke, saya teringat kata-kata Raditya Dika. Tahu Yes. Raditya Dika? Tahu dong, Kan? itu Masih hebat. orang-orang. Wah, itu orang hebat. keren. Raditya Dika bilang gini. Bukan Radit Beja bukan. Tadi kerja banyak, cuman nggak dikeluarin. Raditya Dika dia bilang gini, ketika dia ngobrol sama istrinya, dia kan udah 2 anak, Iya. punya anak 2. Yes. Istrinya bilang gini, mudah-mudahan anak kita pintar ya, Yes. istrinya. Tapi dia jawabnya gini, kalau saya sih nggak ngarepin itu. Saya pengen anak saya penasaran. Betul. Itu doang. Yes. Dia nggak ngarepin anaknya pintar, tapi saya pengen anak saya penasaran. Setiap ada hal-hal baru, dia penasaran. Betul. Menanyakan sesuatu. Ya, penasaran. Ada sesuatu yang baru, gadget, dia penasaran, pengen tahu. Saya bawa apa, dia pengen tahu. Pengennya gitu. Penasaran. Betul. Itu keren. Keren. Itu penasaran ya. Penasaran. Mencari sesuatu. Mencari Iya. sesuatu yang emang. Setiap ada hal yang baru tuh dia pengen tahu. Ada hal sesuatu yang baru dia pengen tahu. Betul. Pengennya gitu. Tinggal kita arahin positif sama negatifnya seperti apa gitu kan. Gitu aja sih. Ya, lumayan kan ini buat jejak digital juga. Suatu saat kita sudah nggak ada di dunia ini, YouTube masih selalu ada. Anak Iya. kita bisa nonton kan, oh gini. Iya, tapi kita bisa Anak ada di cucu. jurnalis bisa ada. Ya. Bisa dipanggil lagi. Jadi panggil lagi di media. Di mediasi. Aduh. Iya. Ya gitulah. Pokoknya mah untuk obrolan hari ini bukan berarti kita sharing ala kadar sebenarnya. Sharing aja sih. sih. Tidak menuntut kalian untuk menjadi kita. Tidak. Enggak. Kita sharing Karena aja. mudah-mudahan apa yang saya bicarakan tadi, intinya yang tadi saya bicarakan selama 6 tahun ini, mudah-mudahan ada yang mengikuti dan emang berhasil sih. Gitu. Karena kan saya juga bukan dokter, saya bukan dewa, saya Iya. bukan Tuhan, saya bukan nabi, Iya. cuman berbagi ilmu. Iya, benar. Superlight itu berbagi informasi, berbagi ilmu. Nah, gitu. Berbicara dari pengalaman kita. Berbicara dari pengalaman. Karena saya di sosial media ngebuka itu hanya untuk di konten ini, untuk di konten-konten pribadi lainnya tahu sendirilah. Mungkin kalau lihat Instagram saya nggak pernah gitu update apa. Karena ini menurut saya ini bermanfaat karena saya ingin membuktikan bahwa tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Tidak ada yang tanpa kita percaya apa yang tadi saya udah bicarakan, pasti yakin bisa. Gitu Oke. sih. Jadi intinya seperti itu ya, Mr. Wais, Kang Adi. Kalau menurut saya sih, Allah sudah menyiapkan skema terbaik buat masing-masing manusia. Betul. Ya. Dan jangan lupa bersyukur. Yes. Bersyukur, jangan pernah menyalahkan siapapun. Siapapun, dari mulai Apalagi, Tuhan, orang tua, pasangan, apapun betul. itu. Selalu bersyukur, jangan pernah menyalahkan orang lain. Evaluasi diri sendiri. Betul. Dan yang ketiga itu kita harus tadi kata Kang Adi, kalau misalnya kita masih suka minum ya coba dikurangin ya, atau kalau perlu berhenti dulu. Yang Nanti kalau udah pengen punya punya momongan. Udah punya mah gas lagi juga, nggak ada yang ngelarang. Ya gitu, untuk yang peminum coba di hold dulu. Kalau saya seperti itu ya, Mr. Radit ya. Kalau yang perokok sih emang kalau saya ya pribadi perokok, kalau Mr. Wais enggak sih ya. Kalau saya sih perokok mungkin udah kayak oksigen ya. Nggak bisa dihalangi, tapi kalau yang bisa dihalangi mungkin stop dulu, jangan dulu merokok. Dan untuk yang makanan, pola makan, coba di yang variasi protein ya, yang berprotein, coba daging, siput, sayur-sayuran, toge lah. Eta lotek lah. Gitu. Lotek atas tong poho. Jadi intinya bukan hanya berserah diri saja, Betul. tapi ikhtiar juga Ikhtiar. dijalani. Berdoa Dan sampai ikhtiar tadi yang kata Mr. Wais, ikhtiarnya tetap ke istri, jangan ke tetangga. Iya, itu. Ya, kalau ke tetangga nanti jadi Ketagihan. Ya, bahaya kayaknya. Dan Mirip. intinya kalau menurut saya sih kun fayakun ya. Kalau kata Allah jadi. Betul. Ya. Nggak mungkin kalau kata Allah jadi ya tetap jadi. Betul. Gitu, ya. Setuju. Dan selama PPKM mungkin kita melakukan hal-hal yang positif mungkin itu. Ada hikmahnya di balik semua kejadian. Ya, jadi positifnya mungkin positif jadi anak gitu kan. Nggak ada yang tahu kan. Oke.
Jadi seperti itu Super People, mungkin mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin, Edukasi juga, poin-poin terpentingnya bisa diambil dan yang kurangnya mohon maaf dari Superlit. Ya. Kita Superlit langsung Official. saja. Jangan lupa untuk Like, share, and comment dan juga subscribe dan tekan tombol loncengnya. ya biar selalu ada notifikasi kalau kita upload yang terbaru. Oke, Super People kami tutup. See you Superlit Bye. official ya. Assalamualaikum.